Shalom semuanya. Hari ini kita mau membahas sebuah ajaran yang bisa dibilang inti dari Injil, yaitu apakah keselamatan didapat hanya lewat iman, atau iman harus ditambah baptisan. Ini bukan sekedar urusan teknis teologi, karena menyangkut bagaimana seseorang bisa berdamai dengan Allah, bagaimana seseorang menerima hidup kekal, dan bagaimana seorang bisa punya kepastian bahwa dirinya sungguh diselamatkan. Dalam artikelnya, Anthony J. Johnson Jr. yang berjudul Faith Alone is Essential for Salvation, ia menegaskan bahwa iman saja atau sola fide adalah dasar keselamatan, bukan baptisan sebagai syarat untuk diselamatkan. Kita akan mengupasnya lebih dalam dan bertahap menjadi: yang pertama, dasar alkitabiahnya; yang kedua, kita akan menganalisis ayat-ayat yang sering diperdebatkan; yang ketiga, kita melihat sejarah gereja dan reformasi; yang keempat, kita memahami argumen Katolik dan Ortodoks; yang kelima, menanggapi dari perspektif teologi Protestan; yang keenam, mewaspadai bahaya dua ekstrim; dan yang ketujuh, menarik implikasi pastoral dan praktis. Kita akan bahas pelan-pelan semuanya supaya jelas dan utuh. Mari kita mulai dari Alkitab. Kalau kita mau tahu bagaimana orang diselamatkan, kita jangan memulai dari tradisi, tapi dari teks firman. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Susunannya jelas, diselamatkan oleh kasih karunia, melalui iman, bukan dari diri, bukan dari pekerjaan. Lalu muncul pertanyaan penting, apakah baptisan termasuk pekerjaan dalam arti tindakan manusia? Jika keselamatan menuntut ritual lahiriah sebagai syarat mutlak, maka ada bagian kontribusi manusia yang ikut menentukan pembenaran. Paulus sengaja menutup kemungkinan itu. Dalam Roma 3 ayat 28 berkata, "Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat." Di sini Paulus menggunakan istilah dibenarkan adalah istilah hukum yang artinya dinyatakan benar, bukan dibuat benar melalui proses sakramental, tetapi dinyatakan benar oleh Allah karena iman. Ini salah satu pondasi penting dalam doktrin reformasi. Galatia 2 ayat 16 menekankan bahwa manusia tidak dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Kata hanya di sini sangat kuat secara teologis. Karena itu para reformator seperti Martin Luther menekankan sola fide atau iman saja, bukan iman ditambah sakramen, bukan iman ditambah ritual. Yohanes 3 ayat 16 berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat keselamatan yang paling terkenal, dan menariknya, Yesus menyebut syaratnya jelas, yaitu percaya. Pertanyaannya, kalau baptisan benar-benar syarat yang mutlak untuk selamat, kenapa Yesus tidak menekankannya di ayat ini? Roma 10 ayat 9-10 mengaitkan keselamatan dengan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Tidak ada penekanan bahwa baptisan adalah syarat keselamatan. Dan terakhir, penjahat disalib dalam Lukas 23, bertobat dan percaya. Lalu Yesus berkata, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ia tidak dibaptis, tidak sempat menjalani ritual apapun, tapi ia diselamatkan. Ini contoh nyata yang kuat dan sulit diabaikan. Sekarang kita coba bersikap adil. Kalau tadi kita lihat ayat-ayat yang menekankan keselamatan oleh iman, sekarang kita bahas juga ayat-ayat yang sering dipakai untuk mengatakan bahwa baptisan itu wajib sebagai syarat keselamatan. Pada Markus 16 ayat 16 berkata, "Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi barang siapa tidak percaya akan dihukum." Coba perhatikan kalimat keduanya. Yesus tidak berkata, siapa yang tidak dibaptis akan dihukum. Tapi Yesus tekankan justru ini, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi, yang menjadi alasan seseorang dihukum adalah ketidakpercayaan, bukan semata-mata karena belum dibaptis. Di sini urutannya penting, yaitu bertobat dulu, baru kemudian dibaptis. Dalam konteks orang Yahudi waktu itu, baptisan adalah semacam pernyataan terbuka bahwa seseorang sudah memilih berpihak kepada Kristus.
Jadi baptisan lebih tepat dipahami sebagai wujud atau ungkapan iman yang terlihat, bukan alat yang membuat orang diselamatkan. Yohanes 3 ayat 5 dilahirkan dari air dan roh. Pertanyaannya, apakah kata air di sini pasti berarti baptisan? Belum tentu. Sebagian teolog Protestan memahami air sebagai gambaran pembersihan rohani, bukan ritual baptisan yang sejalan dengan gambaran dalam Yeskiel 36 tentang Allah yang menyucikan umatnya. Jadi ayat ini tidak otomatis menjadi bukti bahwa baptisan adalah syarat mutlak untuk keselamatan. Kalau kita lihat sejarah di gereja mula-mula, baptisan memang punya tempat yang sangat penting. Tapi pada abad-abad sesudahnya, pemahaman tentang sakramen makin berkembang dan semakin ditekankan dalam teolog gereja. Lalu pada abad 16 terjadilah reformasi. Tokoh-tokoh seperti John Calvin, Huldrych Zwingli menolak pemikiran bahwa sakramen otomatis memberi keselamatan. Bahkan sejarawan Diarmaid MacCulloch menjelaskan bahwa reformasi adalah sebuah perubahan besar dan dari sistem sakramental menuju Injil anugerah. Martin Luther menegaskan bahwa doktrin pembenaran oleh iman saja adalah ajaran yang menentukan apakah gereja bisa berdiri atau jatuh. Jadi ini bukan pembahasan kecil, ini justru inti dari Injil. Tradisi Katolik dan Ortodoks mengajar bahwa baptisan menghapus dosa asal, baptisan menjadi saluran anugerah, dan lewat baptisan membawa seseorang masuk ke dalam kehidupan ilahi. Karena itu mereka melihat keselamatan sebagai proses perjalanan, bukan sekedar sekali dinyatakan benar lalu selesai. Dalam teologi Katolik, pembenaran dipahami sebagai perubahan batin, yaitu hati manusia dibentuk dan diperbaharui lewat rahmat yang Allah curahkan. Ini berbeda dengan pandangan reformasi yang menekankan pembenaran lebih sebagai putusan hukum, yaitu Allah menyatakan orang berdosa benar karena iman. Perbedaan cara melihat baptisan dan pembenaran ini sangat mendasar dari cara memandang keselamatan itu sendiri. Dalam pembahasan ini kita juga perlu hati-hati karena ada dua ekstrim yang sama-sama berbahaya. Yang pertama bahaya legalisme, yaitu menambahkan syarat-syarat lain ke dalam Injil. Kalau baptisan dijadikan syarat mutlak untuk keselamatan, muncul pertanyaan berat secara pastoral. Bagaimana dengan orang yang sudah percaya tetapi meninggal sebelum sempat dibaptis? Apakah dia otomatis binasa? Cara berpikir seperti ini bisa menimbulkan beban rohani dan ketegangan pastoral besar dalam pelayanan. Karena keselamatan terasa seperti tergantung pada ritual dan bukan pada anugerah Allah. Yang kedua ada bahaya antinomianisme, yaitu kebalikannya. Ada orang berkata, kalau iman saja cukup berarti hidup sembarangan juga gak masalah dong. Itu keliru. Yakobus 2:17 menegaskan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi begini, perbuatan bukan akar keselamatan karena kita diselamatkan oleh anugerah. Namun perbuatan adalah buah keselamatan, yaitu kalau seseorang benar-benar percaya, hidupnya pasti menghasilkan perubahan yang nyata. Kalau keselamatan memang karena iman saja, lalu baptisan itu fungsinya apa? Baptisan tetap punya makna yang besar, yaitu yang pertama, tanda ketaatan atas perintah Tuhan. Yang kedua, pernyataan terbuka di depan jemaat. Yang ketiga, tanda identifikasi dengan Kristus, yaitu cara kita menyatakan diri menyatu dengan Kristus seperti digambarkan dalam Roma 6. Jadi baptisan itu penting, bahkan sangat penting. Tapi pentingnya sebagai respon setelah percaya, bukan syarat agar Allah mau menyelamatkan. Ibaratnya seperti cincin pernikahan. Cincin itu tidak membuat seseorang menjadi menikah, tetapi cincin menunjukkan bahwa orang itu sudah menikah dan hidup dalam komitmen yang nyata. Setelah semua pembahasan ini, muncul dua pertanyaan yang cukup tajam. Yang pertama, bagaimana dengan orang yang sudah percaya tapi belum sempat dibaptis? Yang kedua, bagaimana dengan orang yang sudah dibaptis tapi sebenarnya tidak punya iman? Dalam pembahasan sola fide atau iman saja, yang menjadi dasar keselamatan adalah iman kepada Kristus. Baptisan adalah bentuk ungkapan dan tanda ketaatan dari iman itu di depan orang lain. Jadi, kalau tidak ada iman, baptisan hanya jadi tindakan lahiriah yang tidak berarti maknanya. Kalau ada iman sejati,
keselamatan sudah diterima, dan baptisan menjadi respon yang wajar sebagai ketaatan. Mari kita buat kesimpulannya, yaitu Alkitab terus menegaskan dan berulang bahwa penekannya jelas, yaitu pertama, kita diselamatkan karena kasih karunia. Yang kedua, diterima oleh iman. Dan ketiga, bukan karena usaha atau pekerjaan manusia. Dalam sejarah reformasi mengingatkan kembali kebenaran ini. Memang perdebatan soal baptisan dan keselamatan masih terus ada, tapi inti Injil tetap sama, yaitu keselamatan adalah anugerah, iman adalah tangan yang menerima, Kristus adalah satu-satunya dasar, dan baptisan adalah bentuk ketaatan yang indah. Namun yang menyelamatkan kita bukan ritualnya, melainkan iman kepada Kristus. Dan itu kabar baik. Karena kalau keselamatan tergantung pada ritual, kita akan terus hidup dalam cemas dan tidak pernah benar-benar tenang. Tapi kalau keselamatan bergantung pada Kristus, kita bisa punya kepastian. Sola fide, sola gratia, solus Christus. Kiranya semua ini menguatkan iman kita dan membuat kita makin memahami Injil dengan lebih dalam. Tuhan memberkati.